Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal kali ini teman-teman itu soal fungsi kuadrat yang saya bahas ya. Ini sebagai soal latihan juga untuk persiapan UTBK ya, materinya fungsi kuadrat. Nomor yang saya bahas mungkin saya melanjutkan pembahasan soal sebelumnya teman-teman. Nomornya adalah nomor 9 sekarang. Ya, langsung saja saya bahas. Nah, ini. Jika f adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,0, 3,0, dan 0,3, maka nilai f8 adalah... Oke, soal ini tidak terlalu rumit ya teman-teman. Bisa dipakai dua cara sebenarnya ya. Nah, dijawab coba saya langsung ya. Di fungsi kuadrat, kalau suatu bentuk fx, bentuk umumnya dulu mungkin ya, yaitu kan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Ini kan bentuk umum fungsi kuadratnya teman-teman ya. Kemudian melalui titik 1,0 ya. Kalau dia 1,0 berarti saya ganti nih. Jadi mana x-nya adalah 1, y-nya yang 0 ya. Berarti 0 akan sama dengan a, karena kan 1 itu kan nilai x-nya ya, berarti a tambah b tambah c gitu ya. Oke, langkah kedua. Ini bisa dibilang persamaan 1. Oke, persamaan keduanya 3,0 ya. Saya ganti 3,0. Berarti sini menjadi 0 sama dengan A-nya adalah bukan A, sorry. Yang di sini ya, berarti 3 pangkat 2 ya, 9A ditambah dengan 3B ya, ditambah dengan C. Ya, ini mungkin persamaan kedua. Oke, kemudian 0,3 ya, dan 0,3. Nah, kalau 0,3 x-nya yang 0 berarti 3, y-nya yang 3 ya, x-nya yang 0 berarti di sini 0, di sini 0, maka c. Nah, c-nya adalah 3. Berarti di sini persamaan ketiga. Ini bukan persamaannya, sorry. Karena nilai c-nya sudah didapat. Nah, setelah didapat nilai c-nya, kembalikan ke substitusi ke persamaan 1. Substitusi nilai c ya. Nilai c ke persamaan 1 dan 2. Gitu ya. Nah, setelah didapat berarti A ditambah B tambah 3 sama dengan 0. Ya, atau menjadi A ditambah B sama dengan minus 3. Kemudian yang ini 9A ditambah 3B ya, ditambah 3 sama dengan 0 juga ya. Atau 9A tambah 3B ya, sama dengan minus 3. Ya, langkah selanjutnya saya kalikan dengan 9 ya, dengan 3 yang ini ya, tujuannya supaya bisa dieliminasi. Artinya sistem eliminasi. Oke, eliminasi 1 dan 2 ini atau yang ini ya. 2, 3 mau ya, 3 dengan 4. Oke, eliminasi 3 dan 4. Oke, 4. Berarti kali 9 ya, saya cari nilai B ya. Berarti kali 9 yang di bawah kali 1. Berarti 9A ditambah dengan 9B sama dengan minus 27. Yang di bawah 9A tambah 3B sama dengan minus 3. Oke, saya kurangi. Coret-coret 9 kurang 3, 6. 6B sama dengan 27 dikurangi 3 itu kan minus ya, minus 24. Berarti B-nya di sini adalah minus 4. Mencari nilai A-nya substitusi lagi ya. Oke, substitusi nilai B ya. Nilai B ke persamaan 4. Boleh 3 ya. 3 saja saya ambil. Berarti A ditambah dengan minus 4 ya, sama dengan minus 3. Berarti A-nya harus 1 nih. Nah, maka fx-nya atau fungsinya adalah ya, A-nya 1, kembalikan ke soal. A-nya 1 berarti x kuadrat ditambah ya, B-nya kan minus ya, berarti saya langsung kurang 4x gitu ya. Kemudian C-nya 3 ditambah
3. Nah, ini suatu fungsi kuadratnya. Pertanyaannya adalah F8. Berarti kalau F8, ya saya tinggal ganti nih. X-nya 8. 8 kuadrat, ya dikurangi 4 kali 8, ya ditambah 3. Berarti 64 dikurangi 32 ditambah 3. Oke, hasil 64 kurang 32 itu kan 32. 32 tambah 3 ya 35. Maka opsinya error. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, itu soal fungsi kuadrat. Ada cara lain nggak teman-teman? Ada ya. Nah, cara lainnya kayak gini nih. Oke, di mana suatu titiknya kan di sini dilalui 1,0 dan 3,0. Artinya melalui titik potong sumbu X ya. Di mana titik potong sumbu X, Y-nya yang 0. Nah, kalau begitu, di mana X1-nya adalah 1 dan X2-nya adalah 3. Nah, boleh seperti ini teman-teman ya. Ini cara lain ya. Ini saya langsung saja ya. Oke. Terus langkah selanjutnya kita cari bentuk fungsi kuadratnya dulu ya. Kalau dia melalui ada X1 dengan X2 gini, yaitu rumusnya adalah A kurung ya X kuadrat dikurangi dengan X1 ditambah dengan X2. Nah, ini rumusnya teman-teman ya. Kemudian di sini X dan kemudian ditambah dengan X1 kali dengan X2. Nah, ini rumusnya teman-teman. Oke, kemudian saya substitusi di mana A-nya yang dicari nanti. Kemudian di sini X kuadrat tetap dikurangi. Nah, X1 tambah X2 ya saya jumlah saja. 1 tambah 3, 4. Nah, tambahkan X. Ditambah lagi hasil kalinya 1 kali 3, 3. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian katanya di sini lagi melalui 0,3 berarti X-nya yang 0, Y-nya yang 3. Berarti Fx kan Y ya, jadi 3 sama dengan A kali. Nah, X-nya yang 0, semuanya X-nya yang saya ganti 0. 0 kurang 0 tambah 3. Berarti 3 sama dengan, ya ini hasilnya 3A ya. Berarti A-nya adalah 1. Nah, fungsi Fx-nya jadinya apa? Berarti jadinya kalau A-nya 1 berarti ini saja kan? Berarti X kuadrat ya dikurangi 4X ditambah 3. Oke. Nah, pertanyaannya adalah F8. Berarti kalau F8 ya saya ganti saja 8. 8 kuadrat 64 dikurangi 8, 4 kali 8 32 ya. Kemudian tambah 3. Nah, hasilnya adalah 35. Oke, sama ya teman-teman. Jawabannya adalah error. Mungkin di sini soalnya ada 2 mungkin yang saya bahas. Sekarang nomor 10 lagi teman-teman. Nomor 10. Jika akar-akar persamaan kuadrat Px kuadrat tambah 8x tambah 3p sama dengan 0 bernilai negatif, maka jumlah kuadrat akar-akar tersebut akan bernilai. Katanya jumlah kuadrat ya. Nah, kalau jumlah kuadrat itu mungkin satu dulu gini ya. Kalau bahasanya jumlah kuadrat. Ya, kalau jumlah kuadrat kita kuadratkan dulu, artinya X1 dikuadratkan ditambah X2-nya kita kuadratkan. Inilah yang dimaksud dengan jumlah kuadrat. Ada lagi bahasa itu kuadrat jumlah. Ya. Kuadrat jumlah. Ya, mungkin teman-teman yang belum paham seperti ini bisa kita pelajari kembali ya. Kalau kuadrat jumlah, kita jumlahkan dulu. Artinya X1 ditambah dengan X2. Kemudian kita kuadratkan. Ini bahasanya kalau kuadrat jumlah. Oke, langsung saja saya bahas ini gimana caranya. Oke, katanya akar-akar persamaan kuadrat kan katanya bernilai negatif. Oke, berarti persamaan kuadrat yaitu Px kuadrat ditambah dengan 8x ditambah 3p sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya
Nah, di sini teman-teman, akarnya katanya kan bernilai negatif nih. Oke, berarti di mana X1-nya nanti itu kan kurang dari 0 karena dia negatif. Nah, X2-nya juga nanti ya kurang dari 0. Oke ya. Nah, di mana kalau keduanya ini kurang dari 0, kalau saya jumlah berarti X1 ditambah dengan X2 berarti kurang juga dari 0. Gitu ya, teman-teman. Dan kalau saya kali juga X1 kali X2, kalau saya kali ini sama-sama negatif, pasti lebih besar dari 0. Gitu ya, teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau hasil jumlahnya tadi X1 tambah X2, di mana rumus X1 tambah X2 kan min B per A. Ya. Nah, yang ini jadinya apa? Min B per A, min 8 per ya, min 8 per P. Ya. Min 8 per P berarti lebih besar 0. Ya, mungkin saya di sini saja. Min 8 per P itu kan lebih besar dari 0. Nah, supaya kenapa lebih besar ya? Sorry, lebih kecil. Ya. Lebih kecil 0. Berarti si P ini ya, si P itu harus lebih besar dari 0. Kenapa kira-kira lebih besar dari 0? Supaya dia kalau ini positif, maka di sini sudah minus nih. Maka minus 8 bagi positif kan minus, berarti dia lebih kecil. Gitu ya teman-teman, berapa nilai P-nya ya? Anggap 1 kan gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita gunakan lagi hasil apa ya? Hasil diskriminan. Karena kenapa hasil diskriminan? Kalau nilainya terbagi menjadi 2 atau nilainya memiliki ada 2 akar, ya, suatu persamaan kuadrat ketika memiliki 2 akar, maka diskriminannya harus lebih besar dari 0, teman-teman. Oke, saya ambil diskriminannya di mana D ya sama dengan mana dia itu B kuadrat, berarti 8 kuadrat kurang 4 kali A 4P kali C, C-nya 3P. Nah, ini lebih besar dari 0. Oke, sederhanakan berarti 64 dikurangi 12P kuadrat ya lebih besar dari 0. Kemudian saya sederhanakan. Oke, pindahkan ini sama-sama bagi 4 bisa ya. Jadi 16. Mungkin saya pindahkan dulu si P-nya ya. Oke lah, si P-nya. Kemudian dibagi dengan 4. Berarti ini jadinya 16 lebih besar dari 3P kuadrat. Oke, kemudian saya pindahkan berarti 16 ya kurang 3P kuadrat ya lebih besar 0. Atau mungkin gini saja teman-teman, mungkin saya hapus dulu bagian di sini. Kita kan cari nilai P-nya ya. Ini saya bagi ya. Atau saya tukarnya gini, 3P kuadrat itu kan lebih kecil dari 16 kan sama teman-temannya. Berarti P kuadrat lebih kecil 16 per 3. Berarti jadinya P kuadrat dikurangi 16 per 3 itu lebih kecil dari 0. Oke, kita dapat seperti ini teman-teman. Kemudian kita faktorkan. Ya, cara pemfaktorannya adalah P dikurangi dengan 4 per akar 3. Ya, kemudian dikali lagi dengan P ditambah 4 per akar 3. Lebih kecil 0. Nah, kemudian kita ambil pembuat 0, berarti P-nya di sini adalah positif 4 per akar 3. Kemudian ini pembuat 0 ya, jadi bukan nilai P yang jelas, yang pasti gitu. Kemudian yang satunya P sama dengan minus 4 per akar 3. Oke, kita buat garis bilangan. Oke, kemudian kita batasi di sini 0, ini minus 4 per akar 3 itu, akar 3. Ini 4 per akar 3. Nah, kita uji 0, kasih kata sedikit. Kalau saya uji 0 di sini negatif, ini positif, ini positif. Nah, kenapa dia negatif? Karena saya ganti 0
ini jadinya negatif, ini positif. Negatif kali positif, dia negatif. Nah, tanda dipertidaksamaan lebih kecil, maka ambil yang negatif. Oke. Nah, di sini batasan nilai P, tapi di sini lagi tadi teman-teman, ada nilai P-nya lebih besar dari 0. Maka yang bisa diambil adalah yang bagian di sini. Maka arsirannya cuman ini yang kita ambil. Berarti 0 kurang dari P kurang dari 4/3. Nah, ini batasan nilai P-nya teman-teman. Langkah selanjutnya, dicarilah nilai untuk jumlah kuadrat itu. Nah, kita nggak tahu berapa dulu ya. Misalkan nih bahwa nilainya adalah x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat. Misalkan dia nilainya adalah k. Berarti k yang akan kita cari ya. Oke, penjabarannya ini ya, x1 tambah kuadrat, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat ini penjabarannya adalah x1 tambah x2 kuadrat dikurangi dengan 2 kali x1 kali x2. Nah, ini penjabarannya teman-teman. Kemudian kita sederhanakan, ketika sama dengan x1 tambah x2 kan kita dapat tadi ini ya. Oke, kalau dikuadratkan berarti 64 per P kuadrat. Karena kan pangkat 2 ya. Oke, dikurangi dengan 2 kali X1 kali X2. Nah, X1 kali X2 nih. X1 kali X2 kan C per A ya, berarti 3P per P. Ya, kalau 3P per P berarti 3 ya. Sama dengan 3. Berarti 2 kali 3. Oke. Berarti di sini 64 per P kuadrat dikurangi 6. Nah, nilai P ini yang jadi masalahnya nih teman-teman. Nah, caranya karena dia di sini maka jumlah kuadrat akar-akar tersebut akan bernilai. Nah, karena batasannya di sini nilai P-nya dia maksimum. Ya, jadi gini teman-teman, karena batasan nilai P-nya ada di antara ini, ya, maka mau nggak mau P-nya yang akan kita ambil dia adalah yang si maksimum. Jadi, yang ini teman-teman, 4/3. Itu yang akan kita ambil. Maka nilai K-nya adalah 64 per 4/3. 4/3 kita kuadratkan ya, dikurangi dengan 6. Oke. Hasilnya K sama dengan ya 64 per ini 16/3. Oke, 16/3 dikurangi 6. Oke, dikurangi 6. Nah, kita sederhanakan berarti 3-nya lari ke atas. Oke, 3-nya lari ke atas, kemudian 64 dibagi 16 itu 4, berarti 12. Oke, 12 kurang 6, hasilnya 6. Berarti akan maksimum di 6. Nah, ini teman-teman, akan maksimum di 6. Gitu. Nah, oke, paham ya? Kenapa kita ambil tadi? Ya itu tadi, kalau misalnya ambil P-nya 0, boleh nggak P-nya 0? Oke, kita coba. Substitusi P-nya 0. Kita coba ya. Apa jadinya nih? Kalau misal ambil P-nya 0, berarti K sama dengan 64 bagi 0, ya dikurangi dengan 6. Nah, 64 bagi 0 kan nggak bisa teman-teman. Dia tak hingga, ya, tak terdefinisi lah. Dikurangi dengan 6, maka nggak bisa ya, tak terdefinisi. Maka jawaban tepat adalah C. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.